Thank you Mbak Waskan. Oke, nah dan kami juga kami para awardees yang menjadi moderator dan menjadi speaker pada hari ini hanya membagikan pengalaman kami pada saat LPDP serta membagikan pengalaman atau pengetahuan yang kami dapat atau wejangan-wejangan yang kami dapat dari awardee tahun sebelumnya. Jadi itu yang akan kita bagi. Nah, kenapa sih pakai sesi Zoom segala? Karena kita tuh keseringan dapat pertanyaan yang biasanya pengulangan atau sama. Jadi daripada kita balesin satu-satu atau ngasih tahu satu-satu. Nah, ini makanya kenapa kita yang udah dibikin sesi aja. Jadi nanti teman-teman juga bisa di-record masing-masing atau kalau misalnya atau nanti dilihat lagi, nanti slides-nya juga bisa di-screenshot masing-masing dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Gitu ya. Oke, selanjutnya aku mau memperkenalkan dulu nih para speaker kita yang keren-keren. Monggo di Mbak Christine, itu Nadine-nya udah heboh loh. Oke, Mbak Christine, silakan memperkenalkan dirinya secara singkat terlebih dahulu. Jadi mute loh, Mbak. Makasih Mbak Lintang. Halo teman-teman, Sama-sama. selamat malam. Ini maaf ada yang nongol-nongol di belakang kadang-kadang ya. Oh iya, ini sekalian saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Christine, pendidikan S1 Teknik Kimia UGM 2003, S2 di Manchester, PK47, lalu sekarang sedang S3 di UI, PK 176. Hari ini mau sharing tentang proposal sama Om Toto. Ini langsung dimulai atau saya kembalikan dulu ke Mbak Lintang? Ke Mas Toto dulu yuk. Mas Toto, boleh monggo perkenalkan dirinya terlebih dahulu Mas Toto, biar kenal terus makin sayang. Allah. Terima kasih Mbak Lintang. Kedengaran kan ya suara saya ya? Sip. Nama saya Toto Sugianto, PNS, kerja di Kementerian Keuangan. Kemarin S2 di Birmingham dan sekarang mau apply di accounting, PhD accounting di Birmingham juga. Kebetulan nih lagi mau PK nih minggu depan, PK 192. Oke. Oke, thank you Mbak Kris, thank you Mas Toto. Good luck Mas Toto buat PK-nya besok. Nanti dan yang akan datang. Oke, lanjut aja. Kita langsung kita mulai dari Mbak Christine dulu ya, yang akan mempresentasikan gimana sih caranya buat bikin. Oke Mbak Christine, waktu dan jaringan saya persilakan. Terima kasih Mbak Lintang. Sebentar. Share screen. Sudah ya. Jadi hari ini temanya menulis proposal untuk S3. Maaf, tadi barusan ada paket datang. Menulis proposal untuk S3. Nah, ini perkenalan lagi. Pendidikan saya S1 Teknik Kimia UGM 2003, lalu S2 di Manchester 2016, lulus 2017, lalu S3 sekarang sedang S3 baru masuk Februari kemarin. Lalu pengalaman kerja sekarang jadi ASN di Pusat Riset Material Manjubrin, ex Pusat Penelitian Fisika LIPI dari 2014 sampai sekarang. Sebelumnya, sejak lulus kuliah, saya berprofesi sebagai proses engineer dari tahun 2007 sampai 2012. Gitu. Jadi dari 2014 sampai sekarang jadi PNS. Setelah di swasta untuk kira-kira 6 tahunan. Oke, jadi ini adalah panduan proposal S3 LPDP. Kalau teman-teman lihat di buklet, ini udah ada pakemnya ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat untuk proposal, seperti proposal hibah di Tekdikti, proposal hibah
Untuk proposal hibah lembaga penelitian atau litbang yang lain, rata-rata sama sih panduannya. Jadi yang pertama judul penelitian, lalu latar belakang, rumusan permasalahan atau problem statement, lalu tujuan penelitian, kelogisan, metode desain, signifikansi, lalu yang terakhir kesimpulan dan saran dan daftar pustaka. Rata-rata sih sama, nggak akan jauh-jauh beda proposal untuk S3 yang lain. Nah, terus sekarang kita dalami di bagian-bagian ini sebenarnya dari banyak daftar ini sebenarnya intinya apa sih proposal itu? Nah, elemen dasar proposal riset, apapun proposal riset. Namanya juga proposal ya, namanya propose melamar. Jadi bagaimana sih kamu meyakinkan agar pihak yang Anda lamar ini tertarik gitu. Yang pertama tertarik aja dulu. Kalau udah tertarik kan habis itu baru mikir. Kira-kira aku terima nggak ya? Tapi kalau dari awal udah nggak bikin tertarik ya udah skip aja deh. Ya next deh. Terus jadi untuk elemen dasar proposal riset ini sebenarnya simpel banget. Dia cuman harus bisa menjawab. Yang pertama, apa sih yang mau diteliti? Ini masuk ke judul dan topik riset. Panjang banget sih sebenarnya intinya judul dan topik riset. Terus yang kedua, kenapa harus melakukan penelitian tersebut? Ini juga nanti masuknya di latar belakang dan rumusan masalah. Yang ketiga adalah bagaimana cara mencapai tujuan penelitian. Ini masuknya di metode penelitian. Kemudian dari tadi yang pertama, ini tadi pertanyaan-pertanyaan basic ya. Kemudian hal besar pertama yang harus ditackle untuk membuat proposal, sebuah proposal riset, yang pertama adalah latar belakangnya. Bab 1 biasanya pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya menjawab ada masalah apa sih? Masalah apa yang mau diangkat? Masalah apa yang mau diangkat? Bisa diperjelas, ada latar belakang masalahnya, kemudian di-highlight bagian mana dari masalah itu yang mau diteliti. Kemudian aku menemukan masalah nih. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa masalah itu harus diselesaikan? Masalah itu bisa dicari, tapi nggak semua masalah harus diselesaikan. Nggak semua masalah harus kita selesaikan. Kadang ada masalah yang orang lain aja yang lebih berkepentingan untuk menyelesaikan. Kita bisa berkontribusi di hal lain. Nah, itu juga yang harus dipertanyakan. Kadang dua pertanyaan ini sifatnya iterasi. Jadi setelah kita menemukan masalah, ternyata dia nggak harus diselesaikan. Ya udah kita cari masalah baru. Jadi intinya proposal riset itu cari masalah. Pinter-pinternya cari masalah. Masalah apa sih yang signifikan? Karena kalau masalah itu nggak signifikan, nggak urgent ya, buat apa diselesaikan? Itu jadi kayak cari-cari masalah yang nggak perlu aja. Oke, itu untuk pendahuluannya. Lalu pendahuluan dan latar belakang. Kemudian bagaimana sih caranya cari masalah yang baik? Tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, di sini yang sering juga terjadi bahwa literatur review ini kayak cuma ngumpulin referensi, kayak ngisi shopping cart. Yang cuma masukin aja, dipenuhin, tapi nggak tahu isinya apa, cuma buat menuhin aja. Siapa di sini coba yang shopping cart, Shopee atau Topet yang sampai 50 atau 99? Ngumpulin, kapan di check out-nya? Sama seperti literatur review. Kalau kadang kita nanya ke dosen atau nanya ke peer sesama mahasiswa gitu. Ini sebaiknya literaturnya berapa ya minimal ya? Saya penganut mazhab literatur review nggak ada minimalnya. Tapi ada beberapa dosen yang bilang untuk S2, proposal S2 minimal 50. Ada yang bilang juga kalau S3 minimal 100 literatur. Nah, itu masing-masing ya dosennya. Cuman yang perlu kita pahami lagi bahwa literatur review bukan sekedar jumlah, bukan sekedar masukin
oh ada kalimat ini masukin, ada kalimat ini masukin. Kita ngerti nggak sih yang dimasukin itu apa? Kenapa sih penulis yang kita masukin ke literatur itu ngambil dia sebagai referensi, itu yang ditanyakan. Nah, jadi tinjauan pustaka ini adalah menarik benang merah dari literatur yang dibaca. Jadi misalnya menemukan 10 literatur nih, kita grouping. Literatur ini ngomongin masalah ini, ada 10. Kemudian 10 literatur berikutnya, oh dia ngomongin ini. Benang merahnya apa sih 10 sama 10 ini? Apakah ada garis besarnya antara 10 pertama dan 10 kedua? Terus disambungin lagi ke yang ketiga. Terus kamu bisa temukan plus minusnya, bisa plus minus, bisa pro kontra. Pro kontra ini juga sangat penting untuk literatur. Kemudian diambil hikmahnya. Diambil hikmahnya itu dalam artinya insight apa yang bisa kita peroleh dari barisan-barisan literatur yang diperoleh itu. Kita bisa bikin itu dalam matriks, kayak matriks Excel. Bisa dibuat. Saya nggak tahu kalau mungkin bidang ilmu lain, tapi kalau di saya karena eksperimental, jadi bisa material ini, kemudian metode ini, hasilnya ini, kita untuk terus, oh di sini ternyata material, kombinasi material dan metode ini menghasilkan hasil yang seperti ini, trennya seperti ini. Nah, untuk lebih mudahnya, menarik benang merah ini bisa kita bikin mindset input output. Jadi, set A, inputnya apa? Sampelnya siapa? Atau metodenya di mana? Atau metodenya seperti apa? Itu adalah input, semua itu adalah input material, metode, mesin, apalagi ya? Pokoknya segala sesuatu yang dia menjadi input riset. Itu input. Kemudian kelompok kedua adalah output. Outputnya ini apa? Outputnya ini parameter yang kita cari. Karena kan penelitian pasti ada parameter yang nggak mungkin nggak ada. Parameternya terserah mau apa? Tren kenaikan, atau misalnya performa, atau misalnya secara teknis apa gitu. Itu output. Kita bisa pecah-pecah lagi output ini menjadi output prioritas, karena nggak semuanya bisa kita tackle. Kadang-kadang kita cuma pengen prioritasnya satu aja, atau 1, 2, atau ada beberapa. Nah, jadi ada input, ada output, kita tarik nih dari input sama output, insight-nya apa? Dari penelitian-penelitian itu, aku menemukan orang-orang yang punya yang melakukan metode menghasilkan hal seperti ini, kayak gitu. Itu lalu, ini sebenarnya adalah eksplorasi state of the art. State of the art, ya teman-teman sudah tahu ya. Jadi kayak apa ya? Penelitian terkini, atau yang paling mutakhir, dan menemukan research gap di antaranya. Research gap ini seperti apa ya? Research gap ini adalah sesuatu yang belum pernah orang lakukan. Jadi dari yang paling baru itu, tapi juga nggak menutup kemungkinan banyak metode-metode lama yang masih berlaku loh. Jadi saya ngerti sih dosen-dosen biasanya 10 tahun atau maksimal 5 tahun terakhir, cuman nggak ada salahnya juga untuk kita lihat metode-metode yang jadul, karena oldie but goodie ya. Mereka emang udah jadul tapi proven. Ya. Lalu ditemukan research gap. Research gap ini kita kombinasikan dengan pendahuluan yang tadi. Jadi masalah apa kita selesaikan dengan cara apa. Itu dari situ kita dapat novelty proposal. Ini latar belakang. Kemudian problem statement. Dari situ kita mengembangkan rumusan masalah atau research questions. Pertanyaan-pertanyaan apa yang jadi inti dari riset. Kalau dari masalah dan cara yang kita temukan, pertanyaan-pertanyaannya macam apa sih yang pengen kita jawab selama penelitian itu. Kemudian untuk masalah ini tadi yang akan dikembangkan dari problem statement, bisa dicari dari pengalaman. Experience based ini biasanya kalau
banyak studi lapangan ya, banyak studi lapangan experience based atau teori di literatur. Kalau experience based ini biasanya ada yang ini gagal, atau mungkin sesuatu yang mungkin dia akan memberikan pengalaman yang berbeda. Tapi kalau ada juga masalah yang dicari dari literatur, reference based itu kita cari gap dari teori. Jadi teori diskusi, kita lihat teori ini sama ini kok kontradiktif. Apakah aku bisa nyisikin sesuatu di situ? Apakah aku bisa menemukan teori? Siapa tahu. Nah, karakteristik problem statement yang baik, yang pertama ini non teknis ya. Jadi ketertarikan peneliti akan masalah yang diteliti. Statement ini akan menarik kalau penelitinya tertarik dulu karena studi S3 itu pagi, siang, sore, malam, subuh, itu aja yang dipikir. Kalau dari awal udah nggak tertarik sama topiknya, udah nggak mau kalau nggak mau teman-temannya, berat banget. Lalu yang kedua, ruang lingkup penelitian yang spesifik artinya nggak terlalu luas. Misalnya kalau misalnya mau riset pendidikan, aku mau meneliti tentang pengajaran matematika. Gitu. Nah, kalau meneliti pengajaran matematika itu spesifiknya apa? Nggak bisa juga kita sampling seluruh Indonesia dengan berbagai parameter dan variabel. Dan dalam jangkauan ini istilahnya ya tahu diri lah istilahnya. Kita punya resources apa sih? Bisa nggak sih? Riset itu memang harus optimis, harus. Cuman nantinya akan ada constraint sampling, constraint birokrasi. Birokrasi itu juga harus dipertimbangkan. Ya tentu saja. Nah, yang ketiga, problem statement itu harus dipertimbangkan juga bahwa permasalahan yang diteliti itu ada metodenya. Metode ya nanti kita akan bisa mengembangkan metode sendiri, tapi pasti ada benchmark yang bisa dijadikan dasar. Nah, ini signifikansi itu menjelaskan manfaat teoritis atau manfaat praktis, kemudian kontribusinya apa, nanti nyambungnya ke isi kontribusi ya kalau dalam ranah aplikasi ilmu. Nah, yang terakhir adalah elaborasi tujuan penelitian dengan rencana kontribusi. Ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung, it's fine. Yang penting bisa dielaborasi dengan baik. Nah, oke. Sekarang itu tadi panduan proposal riset secara umum. Kemudian kalau kita masukin ke panduan proposal S3 LPDP seperti apa sih? Yang pertama pasti judul penelitian. Ini singkat, padat, dan jelas. Artinya saya kira biasanya sih kalau di kampus-kampus ada maksimal berapa kata atau asal nggak kepanjangan banget gitu, itu bacanya juga boring. Karena ini untuk proposal ya di awal. Kalau nanti untuk disertasi kan, karena ini proposal jadi lebih baik yang concise. Nah, latar belakang apa yang buatmu tertarik meneliti ini dan kenapa ini penting? Nggak penting istilahnya gini kalau untuk latar belakang itu. Perlu banget nggak sih diteliti? Jangan-jangan ini nggak perlu amat. Setelah dipikir-pikir. At some point semua peneliti student akan ngerasa seperti itu. Penelitian nggak penting-penting amat, nggak apa-apa. Terus ditanamkan aja bahwa ini memang penting. Yang ketiga, perumusan permasalahan. Masalah apa yang mau diselesaikan? Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian. Penelitian ini ujungnya apa sih? Pertanyaan apa yang mau dijawab? Kemudian yang kelima, kelogisan atau rasional. Sekali lagi pertanyakan, memangnya penelitian ini penting banget untuk dilakukan. Akan disambung ke bagaimana memperoleh data untuk melakukan penyelesaiannya. Signifikansinya apa? Kontribusi apa yang bisa orang lain peroleh dari penelitian ini? Kayak yang tadi sudah dijelaskan, kontribusi ini kadang ada yang teoritis, kadang ada yang praktis. Teoritis ini artinya bahwa aku menemukan fenomena baru nih yang mungkin akan bisa dipakai untuk penelitian. Atau kontribusi praktis, ini bisa jadi guidance nih untuk policy maker yang semacam seperti itu. Kemudian saran
Simpulkan garis besar penelitian dan tujuan serta manfaat akhir. Terus yang terakhir daftar pustaka, ini tinggal rekap-rekap yang udah diselesaikan. Nah, ini yang terakhir, dunia apa sih? Diremukkan lagi. Terus mau S3. Cuma mau cari gelar atau mau cari ilmu atau mau lain. Kemudian yang kedua, cari tahu aktivitas riset calon promotor. Ini tahu beliau atau mereka melakukan riset apa aja sih di dunia apa, dan kita bisa tahu secara garis besar gaya risetnya seperti apa, metode seperti apa yang sering dilakukan. Juga cari tahu dunia akademik di kampus itu, misalnya fasilitas, atau misalnya di situ ada research center apa yang kira-kira akan mendukung, atau fasilitas alat-alat. Mungkin nanti bisa juga membuat kita bisa kebayang gitu kalau mau riset di sana seperti itu. Ketika susun proposal dengan passion. Kalau susun proposalnya jam kelembagaan ya, gimana nanti jalan risetnya. Nah, ya nggak boleh dilakukan. Yang pertama, asal-asalan cari literatur kayak tadi itu. Cari literatur dari jurnal yang benar. Kalau yang di sini yang mendaftar S3, saya asumsikan nggak awam ya tentang jurnalnya. Jadi pasti tahu mana jurnal yang benar nih. Scopus Science Direct, SagePub, PubMed, atau NCBI. Bukan yang jurnal-jurnal yang questionable gitu. Nah, yang kedua, tidak ada elaborasi antara proposal riset dan rencana kontribusi. Ini bisa kebaca, proposal riset itu mau menyelesaikan rencana kontribusi mau apa. Kalau misalnya interviewer membaca lalu ini terus kamu udah proposal kita seperti ini, setelah selesai studi rencana kontribusimu apa, nyambung enggak? Yang ketiga, proposalnya tidak membumi. Tidak membumi ini artinya terlalu ngawang-ngawang. Bukan ini ya, bukan ngomongin tentang fisika atau kimia kuantum, karena itu sangat bisa applied malahan. Sangat bisa dibikin membumi. Tapi proposal nggak membumi ini kayak apa ya? Kita nggak tahu lapangan, kita nggak paham, kita nggak bisa mikir bahwa proposal ini tuh ini out of the box, dan proposal juga novelty itu memang harus ada, cuman ini ngawang-ngawang banget, bisa dilaksanakan atau enggak ada urgensinya ya, yang tipe-tipe penelitian yang seperti itu. Jadi memang bikin proposal bisa sehari jadi, tapi ya proposal yang itu deh. Dan sebaiknya kalau misalnya memang niat untuk dipakai untuk riset atau lanjut studi, ya diulang lagi, dipertanyakan sama diri sendiri. Proposal ini layak untuk gitu. Dari saya, habis ini lanjut. Ya, silakan saya kembalikan ke Mbak Lintang. Makasih Mbak Christine. Ini oke, aku summarize sebentar. Kalau salah mohon maaf. Jadi kayak kalau misalnya menurut Mbak Christine itu, jadi kayak bikin proposal itu dilihat dulu masalahnya apa, tapi nggak cuma sekedar nyari masalah kayak cewek-cewek ya, yang sukanya nyari masalah, tapi cari juga kenapa sih harus diselesaikan. Jadi masalah itu pasti ada di mana-mana, tapi cari reason kenapa harus diselesaikannya. Nah, terus kemudian untuk eksplorasi literatur review-nya, jadi Mbak Christine tuh tipe yang nggak ada batasan ya Mbak ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya literatur review as long as itu ada berkesinambungan juga antara input dan output-nya. Gitu. Lalu, nah yang penting nih guys, kalau misalnya untuk LPDP, susun proposal itu juga dengan passion. Kalau misalnya proposalnya aja belum pakai passion, gimana nanti research-nya? Karena itu akan step panjang banget. Kemudian cari urgency di dalam lapangannya masing-masing, di aktivitasnya masing-masing, jangan sampai itu tidak membumi. Gitu bukan sih Mbak Christine? Ini kalau dikoreksi, mohon dikoreksi loh ya kalau salah. Yang aku ingat pokoknya jangan kayak masalahnya. Oke ya.
Nah, sekarang sebelum kita langsung ke prakteknya, kita ke Mas Toto dulu nih. Mas Toto, monggo mau didengar juga gimana sih cara bikin research proposal gitu. Monggo Mas Toto, waktu dan jaringannya dipersilahkan. Oke, makasih Mbak Lintang. Sebenarnya sudah cukup panjang lebar penjelasan dari Mbak Christine itu memang sudah cukup apa namanya ya, ya itulah yang dibutuhkan dalam membuat sebuah proposal riset yang baik gitu ya. Saya cuma menambahkan beberapa poin aja sedikit, mungkin saya boleh share screen ya. Isinya sih sebenarnya overlap lah apa yang saya sebentar. Apa yang saya tulis sama Mbak Christine sebenarnya sudah cukup kurang lebih sama gitu ya. Kelihatan ya? Oh. Sudah terlihatkah ininya share screen saya? Oke. Ini tentang saya. Perkenalan diri dulu ya. Perkenalan diri lagi. Saya D3 di STAN, D4 juga di STAN. Terus kemarin dari MBA dapatnya dari University of Birmingham tahun 2013 gitu ya. Dan ini makanya saya agak struggling juga sebenarnya waktu membuat riset proposal karena memang basic saya bukan di riset, bukan di MSc dan sebagainya ya. Seperti yang mungkin teman-teman banyakkan mungkin MSc ya, jarang yang MBA terus langsung kok menjadi riset ke PhD. Seperti tadi ada di chat tuh biasanya kalau MBA lanjutnya ke DBA gitu ya, Doctor of Research Administration. Dan ini memang challenge banget dalam hal kemarin waktu interview di LPDP karena saya belum punya basic research gitu ya. Ada sih saya skripsi ada, tetap tesis juga ada, tapi kan bagaimana melakukan riset itu belum terbukti. Waktu itu saya juga sedikit cerita ini ya, background dulu ya. Jadi riset jurnal belum ada dan lain-lain. Ya alhamdulillah waktu itu saya pernah nyoba juga LPDP tahun 2017 dan memang gagal ya. Dan memang gagal. Nah, nanti saya cerita lebih lanjut deh. Sekarang saya mau nambahin aja dari apa yang disampaikan dari Mbak Christine. Untuk pertama kali buat teman-teman yang mau membuat sebuah riset proposal, ditentukan dulu ini buat apa riset proposalnya. Karena ada sedikit beberapa kriteria-kriteria perbedaan. Contohnya, teman-teman mau bikin riset proposal buat LPDP, itu nanti ada perbedaan-perbedaan, misalnya word limitnya berapa, gitu, batas katanya berapa. Untuk ke universitas, pasti universitas itu punya kriteria masing-masing dalam mensyaratkan riset proposalnya itu dan nggak biasanya sih beda banget. Kalau di tempat saya kurang lebih maksimal 1.500 itu maksimal, jadi bukan minimal. Nah itu jadi ada struktur tadi sudah dijelaskan lebih detail oleh Mbak Christine. Word limit juga pasti berbeda. Nah tadi sudah jelaskan kurang lebih sama oleh Mbak Christine tentang urgensi. Seberapa urgentkah kita melakukan riset tersebut? Kadang-kadang menurut kita ini sangat mendesak, sangat penting gitu ya, tapi bisa jadi oleh orang yang mendengarkan atau membaca proposal kita itu belum tentu se-urgent apa yang kita pikir. Itulah gunanya kita harus rajin-rajin memproofread lah istilahnya ya. Kalau sebenarnya bukan memproofread sih ya, review lah ya, review riset proposal kita apakah benar ini kira-kira urgent apa enggak. Novelty ini adalah keterbaruan ya. Jadi seberapa unikkah gitu sebuah
riset proposal. Tapi sebenarnya kalau saran saya buat teman-teman, tidak usah khawatir dengan novelty yang ini, karena kalau saya dapat nasihat dulu dari teman yang juga riset proposal, PhD juga, biasanya novelty ini hampir semua proposal riset itu pasti novel. Jadi misalnya, walaupun kita mencontoh penelitian orang lain, pasti nanti mungkin ada perbedaan, misalnya perbedaan di responden, partisipan, atau perbedaan di lokasi tempat pengambilan data, atau kalaupun sama semuanya, minimal ada perbedaan di waktu, kapan riset itu dilakukan. Pasti itu ada perbedaan-perbedaan seperti itu bisa juga disebut novelty. Jadi bukan sesuatu yang jangan terlalu yang harus wah banget, yang belum pernah diriset sama sekali, enggak juga gitu. Yang penting memang nanti, nah itu nyambungnya nanti ke impact atau contribution. Apakah benar-benar nanti ada kontribusinya, baik ke teori atau praktis. Ke teori misalnya kita men-challenge sebuah teori. Misalnya penelitian sebelumnya ada teori tentang A yang hasilnya B gitu misalnya ya. Dan kita men-challenge apakah benar teori tersebut kalau diterapkan di sini, di lokasi ini, dengan partisipan ini, dengan di waktu yang sekarang, itu hasilnya sama atau enggak. Itu contribution itu teori gitu. Kalau praktis itu lebih kepada salah tempat kerja kita, instansi, keperaturan dan lain-lain, bukan ke teori secara umum. Di perbedaannya nanti kelihatannya nanti kalau misalnya, kalau saya sebenarnya lebih ke kontribusi ke praktis. Misalnya kalau saya kan terkait proposalnya itu terkait penyusunan perpajakan untuk transaksi digital. Teorinya tidak yang saklek banget karena mengacu ke teori perpajakan secara umum gitu ya. Tidak ada teori perpajakan untuk apa, teori perpajakan terkait ekonomi digital itu seluruhnya mengacu kepada teori perpajakan secara tradisional. Jadi tidak ada kontribusi baru teori yang saya mau propose gitu ya. Tapi ke praktis, kenyataannya di lapangan, implementasinya teori-teori tersebut itu seperti apa, nah itu yang mau saya research gitu ya, itu contribution ke praktis. Jadi itulah novelty, nggak usah khawatir, yang jelas impact-nya itu ada gitu ya. Visibility ini kalau apa kira-kira itu apakah bisa dilakukan gitu ya, lebih kepada misalnya kita mau ngambil data di sumber A, sumber B, sumber C gitu ya. Bener nggak bisa ngambil data seperti itu? Itu visibility. Bisa nggak dilakukan? Kita mau ngambil kayak kuliah di UK, ngambil responden di US gitu kan. Bener bisa nggak ke sana? Ada nggak dananya dan lain-lain gitu ya. Orang-orangnya udah punya channel nggak di sana, itu nanti salah satu unsur elemen dari visibility gitu ya. Bisa nggak dilakukan. Kalau prioritization yang terakhir ini sebenarnya concern saya sih di LPDP kemarin ada beberapa riset proposal yang saya tahu teman-teman yang membawa riset proposal yang menurut saya bagus banget dari segi novelty, dari segi urgency gitu, itu bagus banget. Kontribusi impact-nya kayaknya gede banget, tapi kok ternyata di LPDP nggak lolos gitu ya. Secara CV orang itu keren-keren banget gitu ya, ada yang cum laude dan lain-lain. That makes me wonder gitu ya, apakah memang ada prioritisasi dari segi topik atau tema riset yang diinginkan oleh LPDP. Nah itu aku nggak bisa jawab hal ini. Jadi kadang-kadang mungkin ya kalau saya kepikir terlalu novel atau terlalu yang new juga mungkin nggak yang bakal menjamin teman-teman nggak bakal menjamin bahwa orang-orang bakal setuju. Mungkin ya visibility-nya atau doable-nya itu mungkin nggak dirasa, nggak mungkin, kayaknya susah nih kayak gini nih, atau belum bisa dilakukan dalam waktu dekat lah terobosannya misalnya. Itu aku nggak tahu. Jadi yang terakhir ini makanya saya kasih tanda tanya. Kayaknya kalau misalnya teman-teman, ini juga pengalaman kemarin temanku, baru aja tadi aku ketemu, dia tahun 2021 gagal. Terus sekarang yang 2022 ini berhasil gitu, lolos. Apa yang berubah gitu, aku tanyakan. Risetmu berubah nggak sih? Enggak, ganti judul doang katanya gitu. Jadi
aku nggak tahu faktor keberuntungan atau apa, cuman kayaknya dia format riset proposalnya mungkin diubah gitu ya. Apakah dengan itu bakal lebih bisa membuat pewawancara atau LPDP percaya bahwa ini bisa lakukan, mungkin juga gitu. Memang agak tricky ya di sini, mungkin prioritasasinya beda. Itu sih kalau dari elemen ya. Kalau struktur ini sama kurang lebih, cuma saya tambahin beberapa. Kalau tadi kan ada 2 ya, ada buat LPDP dan buat university. Kalau buat LPDP cukup straightforward, kurang lebih apa yang disampaikan Mbak Christine udah cukup banget lah gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa universitas yang yang tadi saya sebutkan mungkin beda gitu ya, butuhnya beda. Misalnya di tempat saya di Birmingham sebutin spesialisme itu ya, kita mau ke jurusan apa, profesornya bisa propose profesor siapa sekalian itu ya. Nulis kalau misalnya kalau buat universitas mendingan lebih detail seperti itu lebih bagus. Benar berarti itu menunjukkan bahwa kita sudah benar-benar tahu apa yang mau kita mau gitu loh. Objektif ini biasanya ada yang menaruh di belakang bawah background, kalau saya lebih prefer naruh di atas. Karena apa? Karena dengan sekilas yang mau baca proposal riset saya sudah tahu ini proposalnya tentang apa, mau ngapain. Objektif ini mungkin lebih mirip kayak abstraksi sebenarnya atau executive summary atau gimana gitu ya. Objektif. Jadi kayak penelitian ini didasari ini, tujuannya ini, yang akan melakukan penelitian dengan metode ini, dan hasilnya kira-kira akan menentukan bahwa ini itu misalnya korelasi dengan ini, itu kayak gitu ya. Kayak abstrak gitu misalnya. Itu objektif, kalau menurut saya seperti itu, kayaknya berguna banget kalau misalnya kita mau hunting misalnya supervisor ya, tadi sebutin nama Mbak Christine. Kadang-kadang orang yang kita kan harus kayak kesan pertama itu udah langsung bisa menarik minat dari itu. Kalau kayaknya nggak semua supervisor atau calon supervisor ya profesor yang mungkin lihat judul aja kayaknya kayak gini, udah agak malas terus berlembar-lembar membaca riset proposal mungkin agak melelahkan gitu ya. Tapi kalau di objektifnya sudah ketahuan kita mau ngapain, mungkin lebih ngena aja, lebih cepat gitu ya. Background oke, tapi literatur review-nya aku merahin. Kenapa? Aku beberapa kali review esai proposal riset dari teman-teman juga. Kadang-kadang antara background sama literatur review sering kecampur sih sebenarnya. Sering kecampur. Boleh sih sebenarnya dicampur, tapi ketika di bahasannya itu banyak yang kalimat-kalimat yang aku nggak tahu ini adalah teori atau pendapat orangnya atau gimana gitu ya. Seringnya kayak gitu. Jadi kalau literatur itu biasanya kalau ada statement-statement itu pasti harus ada referensinya gitu ya. Saya khawatirnya kalau buat ke universitas atau profesor yang ngerti, takutnya disalahkan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau full literature review aja dan background terpisah juga boleh gitu ya. Tapi gimana ya? Sebenarnya kadang-kadang cara membahasakannya aja sih. Cara membahasakannya ini kalau nggak praktik sebenarnya susah sih ya. harus lihat mana yang kira-kira ini statement atau bukan, mana yang kira-kira ini statement pribadi, mana yang ini statement yang benar-benar dari teori. Kalaupun dari teori jangan lupa referensinya gitu ya. Itu sangat-sangat krusial kalau universitas. Kalau buat LPDP nggak terlalu dicek masalah plagiarisme-nya ya, tapi kalau buat universitas itu pasti dicek biasanya. Statement of problem oke, research question oke, rasional tadi kelogisan sudah dibahas. Biasanya orang-orang sering lupa ini rasional. Jadi lebih itu adalah further improvement dari research question, nanti hasilnya seperti apa rasionalnya gitu kan. Dari metodologi ini mungkin sih di awal-awal proposal riset tidak terlalu dipermasalahkan, dalam arti mungkin kita nggak perlu harus terlalu detail banget gitu. Tapi minimal kita sudah ada apakah minimal kualitatif atau kuantitatif atau mixed method itu sudah ngerti. Masalah pengambilan datanya mau secondary data, primary atau seperti apa itu pasti harusnya udah tahu ya seperti itu. Kalau misalnya kayak lebih detail lagi,
Kalau saya kemarin misalnya progresif apa method dari kualitatif gitu kan, nah itu mungkin di beberapa universitas atau di LPDP pun mungkin nggak terlalu mempermasalahkan karena memang kalau saya kan di universitas saya memang di tahun pertama itu ada coursework di mana kita nanti akan belajar metodologi di sana. Nah itu makanya tidak terlalu dipusingkan lah gitu ya. Tapi tetap aja nanti kita harus bisa menjawab kalau wawancara dengan profesor ya, calon supervisor. Signifikan aku sih masukin kenapa lebih ke tadi urgensi signifikan aku masukin situ semua. Kenapa ini butuh diteliti dan lain-lain. Bahkan di University of Birmingham itu juga mengharapkan adanya anticipated result. Jadi misalnya gini, ada misalnya kalau sukses oke lah lancar, tapi kalau anticipated result kayak kalau misalnya ternyata scope dari riset kita membesar atau timeline-nya jadi memanjang atau respondennya tidak mendapatkan seperti yang kita inginkan, itu nanti gimana antisipasi kita. Jadi misalnya, wah ternyata aku kurang mendapatkan responden yang cukup. Mau opsinya misalnya mau dikurangi variabelnya atau mau diperpanjang risetnya, jadi melakukan mencari data lagi seperti itu harus sudah disebutkan di anticipated research kalau di universitas saya gitu ya. Mungkin buat LPDP mungkin nggak perlu ya, tapi buat teman-teman yang mencari supervisor coba cek lagi di persyaratan di websitenya apakah itu perlu. Karena ya kalau misalnya itu bagus kalau misalnya ada kalau misalnya teman-teman udah bisa kalau misalnya memang udah bisa dipikirkan dari sekarang itu lebih bagus lagi. Schedule oke, pasti ada schedule ya, tapi mungkin budget belum tentu ada ya. Tapi kalau kita emang dari LPDP ya budgetnya kalau saya cukup sebutkan bahwa full anggaran buat riset ini full dibiayai oleh LPDP gitu. Conclusion saya malah nggak hitung conclusion, boleh aja kalau mau itu conclusion karena saya di atas sudah di objektif itu udah lumayan conclusionnya sih. References oke, saya juga sama kayak Mbak Christine, saya tidak ada minimum reference apalagi karena ini masih berupa proposal ya. Proposal awal banget sebenarnya udah pra ya, ini sebenarnya proposal risetnya nanti yang teman-teman bakal real lakukan itu biasanya nanti pas sudah teman-teman sudah menjadi PhD candidate itu baru syarat sebelumnya itu baru proposal. Jadi kalau misalnya saya ini kuliah S3 di tahun pertama itu saya belum PhD candidate, saya namanya PhD student karena saya harus masih kuliah, coursework setahun belajar metodologi dan lain-lain sambil menyusun proposal riset yang sebenarnya gitu ya, yang kalau nggak salah kalau pas saya 8.000 kata riset proposal yang sangat mendetail. Ya, jadi sebenarnya yang riset, jadi proposal riset yang saya propose di awal ini udah sebenarnya kayak pra gitu ya, pra proposal riset, bukan proposal riset sebenarnya gitu. Proposal riset sebenarnya itu sekitar 8.000 kata aslinya, gitu ya. Luar ya. What must have ini sebenarnya sudah sama lah kayak sudah dijelaskan lah sama Mbak Christine. Pertanyaannya harus jelas, bagaimana kita menjawab, tadi udah apa, mengapa, dan lain-lain, kayaknya langsung skip aja. Do's and don't sudah juga dijelaskan oleh Mbak Christine, jadi udah komprehensif banget ya. Tadi dijelaskan oleh Mbak Christine, jadi saya bingung juga mau jelasin apa lagi. Intinya kita harus invest waktu yang cukup buat ini, nggak bisa kerjaan semalaman. Anda mungkin bisa buat LPDP gitu yang ngejar waktu, udah mau deadline pendaftaran submit, oke lah gitu ya. Tapi nanti pas diwawancara mungkin agak kesulitan. Apalagi kalau buat supervisor janganlah semalaman gitu ya. Seminggu aja aku nggak rekomen ya. Tulis sekarang, stoknya baca, tulis lagi, baca, revisi lagi, baca, tanya orang lain, semuanya kayak gitu ya. Pasti ada perubahan. Aku juga baca berkali-kali proposal saya, ada aja yang saya ubah minimal 1-2 kalimat gitu.
set out to impress artinya kita jangan cuma ngerjain ini yang penting kelar udah selesai gitu, jangan ya. Kita benar-benar kayak melakukan namanya PhD adalah ini kayak kalau bagi saya yang bukan bekerja dalam dunia riset, PhD itu udah suatu nilai plus ya, maksudnya saya bukan di riset, saya tidak ada postdoc, nggak aiming atau nggak mau postdoc misalnya gitu, nggak ada. Saya coba ya inilah mungkin titik kulminasi paling tinggi yang bisa saya lakukan dalam hal kuliah gitu ya. Jadi memang hasilnya semua pelajaran yang saya pelajari dari mungkin dari SD, SMA, S1, S2 ya inilah gitulah hasilnya gitu ya. Jadi udah harus yang all out gitu maksud saya gitu. Set out to impress. Original thinking tentu ini pasti ya kalau template mungkin standar, tapi dari gaya bahasa pasti kelihatan kalau emang ini original thinking apa enggak. Misalnya teman-teman ada satu paragraf yang misalnya ya kita kopas dari orang lain, terus paragraf lainnya kita sendiri nulis, itu kelihatan bedanya loh. Kelihatan bedanya dan supervisor atau siapapun yang menilai itu pasti tahu kok gitu loh. Apakah ini original apa enggak. Kalau saran saya juga jangan kirim ini mistakes to avoid, jangan kirim proposal yang sama ke beberapa universitas. Lebih kepada kalau bisa kita tailor proposal kita itu untuk universitas tersebut. Kalau misalnya kita mau target supervisor tertentu, sebisa mungkin ya kita tailor proposal riset kita itu ke sesuai dengan keinginan atau kemauan dari supervisor tersebut. Misalnya supervisor itu sukanya metodologi ini. Kalau bisa pun beberapa karyanya dia kita cantumkan ke literatur review. Nah, kalau universitas lain mungkin nggak perlu, beda lagi siapa yang kita literatur review-nya mungkin kita lebih tailor ke profesor di sana atau sesuai universitas sana misalnya gitu ya. Tadi ya, proposal yang kedua, hati-hati kalau pakai template PhD Himbiah normal biasa, sebisa mungkin tambahlah sentuhan pribadi teman-teman semua itu biar kelihatan lebih original. Don't confuse the proposal. Nah, itu saya sebutkan tadi, proposal ini belum berarti apa yang Anda lakukan bakal seperti itu, bisa jadi berbeda, sangat bisa. Teman saya sama sekali berbeda dari proposal yang dia submit di awal-awal sampai dia yang benar-benar dilakukan di sampai situ berbeda sama sekali. Jadi siap-siap aja gitu ya. Ya itu aja sih kira-kira. Jangan ignore smart semuanya, jangan universitas ya semuanya. Saran A, saran B, saran C, jangan siapa tahu dapat orang-orang itu mungkin ada benarnya juga. Apalagi kalau 1-2 orang yang nyebutin, kalau cuma satu mungkin kita bisa beda pendapat, oke. Tapi kalau beberapa orang sebut kayak gitu hal yang sama, berarti mungkin kitanya ada yang salah gitu ya. Ini clear, concise, coherent itu sudah pasti. Clear tadi sudah dijelaskan apa mengapanya. Concise itu sebisa mungkin singkat, jelas gitu ya. Jadi jangan karena kita harus 1.500 atau 2.000 kata kita panjangin aja di literatur itu atau background-nya, jangan. Sebisa mungkin sesingkat mungkin. Makanya kalau saya pun kalau terkait proposal atau riset, saya pasti gunakan kalimat deduktif. Kalimat pertama dalam setiap paragraf itu sebuah kesimpulannya itu. Jadi orang yang baca pun tahu bahwa dia akan membaca apa di paragraf tersebut. Itu lebih bagus kalau menurutku. Coherent pasti nyambung ya, ngalir gitu ya. Makanya tadi background sama literatur review saya agak warning kalau ada yang mau campur, takutnya orang yang baca agak bingung. Mendingan ya kalau emang teman-teman jago nulis gitu ya. Kayak Mbak Christine ini kan jago nulis ya, blogger. Oke lah, kayaknya kalau saya nggak bisa. Jadi kalau saya tuh harus benar-benar saya ya harus berapa kali direvisi lah gitu. Ya udah, tips saya selanjutnya ya udah mulailah dari sekarang. Mungkin teman-teman mau mulai apply PDP tahun depan gitu ya, tapi tetap aja mulai dari sekarang, udah itu aja. Kalau misalnya teman-teman dapat ide entah di mana gitu ya, lagi nongkrong atau mungkin lagi tiduran mau tidur malam tiba-tiba dapat ide
sebuah apa gitu, langsung tulis aja gitu. Entah ambil HP, entah apa. Tips saya sih mungkin itu aja. Sorry kalau kepanjangan ya Mbak Lintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Toto, thank you. Aku coba sum up ya. Lagi-lagi kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Jadi tadi menurut Mas Toto itu yang pasti tuh kalian teman-teman mungkin cek dulu tujuan research proposalnya. Karena untuk LPDP dan sama university biasanya beda-beda ya, template-nya, word counts-nya dan lain-lain. Terus kemudian dilihat juga which is tadi pakai red line gitu, red words urgent apa enggak. Karena kadang apa yang kita pikir urgent ternyata dibaca orang lain itu kurang urgent. Lalu novelty nggak usah terlalu khawatir karena ternyata pasti beda-beda kok, entah itu tempatnya, sumber participants-nya atau bahkan waktunya. Jadi impact-nya pasti juga beda-beda. Tapi lalu kemudian hati-hati ya dalam literatur review dan background ya Mas ya. Karena takutnya di literatur review-nya itu kita naruh our own statement. Padahal itu harusnya kayak nggak boleh gitu ya Mas ya. Kalau misalnya Iya, soalnya kadang-kadang ada yang dia menyebutkan bahwa oh kondisi ini sangat tidak baik bagi ini, tapi tidak menyebutkan referensi. Nah, saya gitu. kadang ya ini statement atau ini teori gitu. Nah. Oke, lalu juga perhatikan kalau misalnya teman-teman mungkin siapa tahu menemukan kalau mereka tuh meminta anticipated result, karena biasanya itu jarang ya sebenarnya kalau misalnya universitas di Indonesia untuk anticipated result kayaknya jarang juga ya Mbak Christine ya. Itu mungkin ada di beberapa universitas di luar ya. Lalu harus all out, jangan sampai sama ke semua universitas, di tailor, disesuaikan untuk setiap universitas dan harus original. Jadi ini harus benar-benar dari teman-teman dan mulai menulis. Gitu ya Om Toto ya kira-kira ya. Oke, sebelum kita langsung prakteknya nih teman-teman, kita masih punya beberapa waktu. Aku mau kuis ya. Kita kuis dulu ya. Jadi aku punya beberapa ada kuis. Nanti pemenangnya gimana nih? Pemenangnya nanti proposal research-nya siap direview sama para speaker kita. Iya. Oke, aku mau share screen kuisku dulu. Ini ada 5 pertanyaan aja, 5 pertanyaan aja. Nanti caranya tebak kata. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu jawabannya, nanti langsung ketik aja ya. Nanti yang jawab pertama kali dapat 1 poin. Lalu nanti di akhir kalau misalnya poinnya lebih banyak, nanti proposal research-nya dapat kesempatan untuk direview sama para awardee geng Lenong. Alah, kurang ajar loh. Ini moderator tapi nyuruh-nyuruh loh. Aku ini contoh, ini nanti aku ini contoh dulu, share screen contohnya dulu. Kelihatan ya? Kelihatan Mbak Baby ini ya. Mbak Baby coba nanti dicek ya. Oke, sip. Yap, Mbak. Siap. Ini baru contoh ya teman-teman ya, baru contoh ya. Ini nama katanya apa? Oke, betul Jakarta ya. Mas Ramdhani kemarin ikutan soalnya, jadi tahu ya. Tenang aja Mas Ramdhani, ini beda kok. Oke, siap ya. Jadi teman-teman kalau misalnya tahu, aku kira Kompas. Ini jam. Jadi kalau teman-teman tahu, ini tebak nama kota karena kota-kota di Indonesia. Kalau teman-teman tahu jawabannya, nanti langsung tulis di chat. Bisa ya, kayak Mas Ramdhani itu barusan. Oke ya. Siap? Ready? 1, 2, 3. Kota apakah ini? Ya, betul sekali Mbak Elva Norisda dapat 1 poin. Tara. Ready ya? Makassar, betul ya, Makassar. Sekali lagi 1, 2, 3 pertanyaan selanjutnya. Kota apa ini? Yang betul Surabaya ya, betul Surabaya. Mbak Maria Gracia dapat 1 poin.
Yeay. Ready? Pertanyaan selanjutnya. Betul, Mas Fajar Triwardono. Aku sotoy banget ya, Mas. Padahal siapa tahu itu cewek ya. Oke, Kak Fajar Triwardono. Betul sekali, itu Aceh. Yang pertama, Kak Fajar Triwardono. Oke, ready ya teman-teman? Jangan kalah cepat nih, jempolnya coba. 1, 2, 3. Probolinggo, betul, Probolinggo. Siapa tuh tadi? Oh, Mbak Maria Gracea nih. Wow, Mbak Maria Gracea udah 2 poin nih. Waduh. Tadi udah berapa pertanyaan? 3 ya? 3 pertanyaan ya? Oke, yang sekarang yang keempat. Betul banget Mas Taki. Sukabumi, betul. Sukabumi. Sukabumi, jadi dari Mas Taki. Terakhir ya, ini pertanyaan terakhir. Balikpapan, Mas Fajar. Waduh, ada 2 nih. Oke, pas lah. Jadi Mbak Christine boleh review 1, nanti Om Toto review 1 gitu ya. Balikpapan, betul. Karya dong. Oke, jadi itu aja kuis dari aku. Stop share. Yap. Nah, oke. Nah, oke, nanti Mbak Maria Gracea sama Mas Fajar, monggo silakan di DM ya, di lewat IG. Nah, selanjutnya kita langsung praktek aja ya, Mbak Christine sama Om Toto. Jadi kita punya kita punya research proposal yang bisa langsung direview. Jadi gimana sih kalau kita lihat contoh kan mungkin lebih gampang nih ya ngelihatnya. Ini kayak oh kalau kayak gini tuh oke kayak gitu. Oke, monggo silakan Mbak Christine dan Om Toto. Gimana Om? Aku share dulu. Ya boleh, saya dulu aja. Oke. Oke, ini adalah research proposal dari salah satu volunteer, judulnya Global Citizenship Education, Enabling Environment and Acquiring Your Competencies Through Non-Formal Education. Ini sepertinya jauh banget di luar disiplin ilmu saya ya, tapi coba deh kita bahas bareng-bareng. Intro, bahwa advancement of countries ini nggak bisa lepas dari globalisasi ya. Nah, terus dijelaskan oleh penulis proposal ini bahwa state centris ini maksudnya kayak apa ya? Mendekat ke chauvinisme mungkin ya. Jadi state centris, jadi nggak bisa seseorang itu hanya melulu memikirkan negaranya karena sudah globalisasi. Terus ini dijelaskan juga tentang SDGs. Terus agree to participate in the action plan consists of 17 SDGs with 169 targets. 2017 Indonesia applied SDGs as guidance of RPJMN. Nah, RPJMN apa ya Om, aku lupa. Jangka menengah ya, rencana pembangunan jangka menengah. RPJMN, oke. Oke, terus kemudian masih di pendahuluan dijelaskan bahwa isu globalisasi ini signifikan untuk develop the awareness of citizenship. Lalu bahwa citizenship education ini apa ya? Pendidikan kewarganegaraan ya, berarti PKN. Ini udah ada dari lama dan materinya macam-macam. Terus ditutup, pendahuluan ini ditutup dengan
Global Citizenship Education atau GCE. Ini emerging perspective, artinya perlu dilakukan untuk untuk meningkatkan awareness bahwa globalisasi ini perlu perlu ditackle dengan pengetahuan dasar kita sebagai citizen nationality of Indonesia dan global citizen secara keseluruhan ini dari UNESCO. Kemudian ini ada problem statement. Problem statement-nya ini akan menyasar GCE, tadi Global Citizenship Education dalam ranah non-formal education, dan sasarannya adalah remaja, ya, ini ya berarti 15 remaja sampai dewasa muda, 15 sampai 24. Nah, ini adalah objektif atau tujuan penelitian. Research question-nya, to what extent do youth Indonesia understand the concept of global citizenship education? Jadi, seberapa pemahaman atau awareness, kemudian apa faktor-faktor yang membentuk lingkungan, yang bisa membentuk awareness ini. Kemudian kalau misalnya udah ada education tentang global citizenship ini, apa sih kompetensi yang akan diperoleh? Ceritanya masih ini ya, ini tadi apa sih? Oh, rasional. Rasional ini logika, kenapa hal ini penting, hampir mirip dengan significance tadi. Ini mirip dengan significance. Terus method and design, qualitative research method that comprises non-probability sampling technique. Ini saya sangat awam dengan istilah ini. Kualitatif, ada data collection, data reduction, ini filter ya berarti ya. Kemudian data display and conclusion, kemudian triangulation. Nah, ini signifikansinya bahwa this research will be useful for government, schools, NGO, or youth network in designing a non-formal education that focus on development agenda. Oke, ini referensi. Kalau bagian referensi, iyain aja lah ya. Kita bahas yang atas saja. Om Toto mungkin mau mulai dari intro-intronya atau mau dibahas gimana? Nanti Om Toto nih. Halo? Ya, gimana? Sorry. Aku tadi masih ada beberapa yang aku nggak. Ya, internetku kayaknya lagi bermasalah. Bentar. Lanjut aja dulu Mbak Christian. Oke, jadi untuk pertama mungkin kita mau bahas dulu dari pendahuluan kali ya, introduction. Ini adalah yang saya note, yang saya highlight di sini, bahwa introduction ini isinya adalah pendahuluan dan latar belakang. Ya. Oh, ini disatuin sekalian sama literatur review ya, berarti ya. Sebentar, ini research proposal untuk university mungkin ya, bukan untuk LPDP. LPDP, Mbak. LPDP. Betul. Oke. Nah, yang kayak yang tadi yang Om Toto bilang nih, introduction. Iya, betul Mbak Christian. Kalau aku sih boleh izin ya Mbak Christian. Untuk introduction ya, silakan. Jangan sebut introduction sih sebenarnya. Langsung aja background atau kalau aku sih langsung background and literature review, karena memang aku intinya males untuk membaginya, karena memang antara background sama literature review-nya aku jadikan, karena ceritanya nyambung. Jadi kalau aku bagi subchapter, aku nggak susah motongnya di mana karena ngalir. Jadi aku satuin background dan literature review. Jadi emang di depannya tetap banyak sitasi-sitasi banyak. Jadi biarpun background, tapi saya sangat-sangat meminimalisir pendapat sendiri, kecuali nanti di
statement of problem, baru pendapat saya gitu ya. Semuanya, hampir semuanya yang ada di depan ini, background dan literature review, semuanya sitasi lah ininya. Kalaupun ada yang kira-kira itu cuma kayak bridging aja antara satu sitasi ke sitasi lain, itu baru kata-kata saya sendiri gitu misalnya. Jadi nggak usah sebutin ini, nggak usah sebutin introduction sih kalau menurut saya. Terus satu lagi tuh tadi ada footnote. Saya kurang tahu ya, kalau saya sih bukan penggemar footnote, tapi setahu saya kalau footnote itu hanya untuk tambahan-tambahan keterangan yang di luar konteks dari apa yang kita bahas di paragraf utama. Jadi setahu saya footnote bukan untuk sitasi ya. Jadi kalau citasinya tadi dalam kurung udah konsisten aja dalam kurung semua kalau citasi. Presidential decree itu bisa jadi citasi aja gitu, bukan keterangan lebih lanjut. Itu Mbak Christine sedikit dari saya. Iya. Iya, ini betul. Kayak ini satu itu di oh ini RPJMN 1. Lah ini kan juga daftar pustaka. Kalau kita pakai reference manager itu udah ada format bill atau apa ya, undang-undang. Format bill atau yang lain itu juga bisa langsung dipakai di sini, jadi nggak perlu pakai footnote. Itu biar ringkas aja bacanya. Terus oke, jadi intro ini adalah dimulai dari globalisasi, paragraf pertama. Yang kedua menjelaskan SDG. Terus yang ketiga pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang keempat nih pendahuluan dan latar belakang ditutup dengan bahwa GCE ini perlu untuk meningkatkan warga negara, bahwa selain warga negara Indonesia mereka juga adalah warga negara. Nah, yang di sini yang disoroti sebenarnya ini research proposal pendahuluannya cukup oke. Dengan sitasi-sitasinya, referensinya juga relevan. Oke. Terus, nah penutupannya ini yang kalau kita dalam ranah proposal riset untuk beasiswa ya, dan tentunya untuk kontribusi, penutupnya ini masih kalau dari masukan dari saya bisa lebih dikonkretkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Fenomena apa sih di Indonesia yang menyebabkan kita perlu GCE? Kalau di sini kan saya gini, di sini sayang banget nih paragraf ini ada SDG, sudah disebutin ada SDG, terus di sini di paragraf terakhir ini SDG mana yang mau ditackle dengan pendidikan ini, dengan GCED ini. Dan pentingnya apa? Kayak tadi, lagi signifikansi. Oh iya di bawah tadi udah ada sih. Jadi di sini sebaiknya dirangkai lagi dengan dielaborasi lebih lanjut dengan literatur yang dibutuhkan. Nah, statement problem nih. This research will focus on the enabling environment of GCE adaptation and formal education. Itu di sini ada juga integrasi education sustainable development. The statement of problem di sini kalau ini menyampaikan fakta ya, fakta involvement of young volunteers, terus ada civic engagement among university students, mostly conducted informal education campaign. Mungkin di sini akan dipertanyakan juga proposal ini. Apa bedanya? Bedanya kita ngasih menerapkan education GCE ini dalam konteks formal dan non-formal education. Nah, terus di objektif ini tujuan penelitian atau pertanyaan atau research question. Ini sebenarnya udah mencakup semua yang dijelaskan, semua yang dipaparkan di atas. Jadi objektif ini secara umum
Ya memang tujuannya seperti itu. Nah, untuk rasionalnya, rasional itu apa ya? Mirip-mirip sama signifikansi, tapi rasional ini adalah logikanya apa? Penelitian ini logikanya apa? Data apa yang dipakai, apa yang Ya, masih kalau missing, boleh apa yang izin mau Mbak. ditackle. Silakan Om Toto. Jadi kalau saranku untuk yang objektif ini, pertama masukin aja ke statement of problem. Jadi kalaupun mau dikasih subjudul, kualitatif sih ya, kalau saya lihat dari objektif aja udah ketahuan ini kualitatif gitu lah. Sebenarnya masukin ke statement of problem aja, objektifnya kalau saya sih lebih prefer objektifnya lebih kepada simpulan, tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya kayak gini. Nah, rasional itu adalah kayak menjelaskan kalau kalau lebih enak sih analoginya gini, kalau buat kuantitatif ya. Kalau kuantitatif biasanya ada hipotesis 1, hipotesis 2 gitu kan misalnya. Rasional itu adalah misalnya hipotesis 1 tidak terjawab atau terjawab maka membuktikan apa gitu kan. Itu rasional gitu. Jadi kayak hasil riset ini apabila nanti hasilnya A akan menjadi membuktikan apa, kalau hasilnya tidak atau B atau gimana itu hasilnya membuktikan apa, itu rasional sih logisannya gitu. Jadi itu ya penjelasan lebih rasional itu adalah penjelasan lebih lanjut dari hasil, jadi kayak antisipasi hasil jawaban dari pertanyaan riset kita, itu rasional gitu kira-kira ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya hipotesis 1 terjawab nanti artinya apa, ada misalnya kalau paling gampang analogi itu misalnya apabila hubungan antara A dan B di bawah 1 maka dibuktikan bahwa variabel A tidak berpengaruh secara signifikan pada variabel B, kayak gitu-gitulah ya kalau dalam kuantitatif misalnya gitu, itu rasional. Bedanya dengan signifikan itu kalau signifikan pada hasil dari penelitian ini nanti bergunanya atau dampaknya, impact-nya itu seperti apa, itu signifikansi. Misalnya belum ada orang yang meriset ini itu, terus nanti dampaknya bakal bisa mempengaruhi ke decision making lah, entah ke perubahan teori lah, itu signifikan. Jadi untuk rasionalnya, jadi kalau saya lihat sih masih lebih gimana ya Mbak ini, kalau menurut Mbak Christine untuk rasional udah masuk ini nggak Mbak kira-kira? Kalau untuk rasional di sini aku masih malah belum menangkap sebenarnya intinya apa sih, hipotesisnya apa yang pertama, terus yang kedua kayak tujuan penelitian ini oke, tapi kalau ini terjawab dia cuma akan jadi angka. Dia cuma jadi angka aja. Nggak ada gambar besar gitu. Jadi ini kayak apa ya? Menurut saya sih masih ranah ini kali ya. Untuk tesis master oke. Tapi kalau untuk disertasi S3 harusnya lebih dalam lagi. Jadi angka-angka ini jawaban dari tujuan penelitian ini akan menjawab pertanyaan apa yang lebih besar gitu. Ini kita nggak sedang menyelamatkan dunia, ya, tapi punyalah helikopter view yang lebih besar bahwa ini itu nanti hubungannya kemana, stakeholdernya siapa, dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari luar ini apa yang bisa dikaitkan gitu, yang kayak gitu. Gimana Om Toto? Ini tadi saya agak menggelitiknya pas lihat rasional, kok ada lagi masuk teori apa literatur review lagi. Nah, kalau saya langsung ya, waduh, kalau masukin literatur review lagi berarti ini bukan rasional. Rasional itu mah sudah analisis preliminary analisis atau mungkin perkiraan kita nanti hasilnya ini akan bisa menjelaskan apa gitu loh. Jadi misalnya kita tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan Mbak, ini sudah ada pertanyaan 3 nih ya, ada 3 pertanyaan. Nah, kira-kira rasionalnya tuh misalnya pertanyaan 1 bisa membuktikan bahwa di Indonesia itu butuh ini kira-kira gitu ya. Jadi kita memperkirakan hasilnya nanti seperti apa gitu. Kalau rasional tuh seperti itu.
Jadi harusnya sih udah nggak ada lagi itu teori lagi atau literatur review lagi, itu harusnya udah nggak ada, pure pendapat kita, antisipasi kita seperti apa hasilnya yang pengen kita inginkan gitu ya. Harusnya seperti itu. Bahkan saya nggak tahu nih yang di garis miring ini apa ya, yang di italic ini, sorry. Kayaknya dia ini teori klasik. Oh ini ya, apa citasi langsung ya, direct quote ya. Jangan direct quote sih Mbak, kalau siapa yang ini? Kalau saya sangat-sangat bukan menentang ya, nggak suka lah kalau kita citasi atau menyutip pernyataan langsung quotation kayak gitu, dari quotation itu kalau bisa jangan, karena pasti di apa sih namanya, stopper plagiarism, aku lupa ya. Itu pasti kena gitu. Ya kayak Turnitin itu pasti kena dan gede gitu, jadi itu janganlah gitu. Hindari direct quotation, mendingan paraphrase aja gimana caranya, mau satu paragraf itu jadi mau satu kalimatnya jadi berdua tiga kalimat atau gimana caranya kita paraphrase, yang penting jangan sampai direct quotation kalau aku ya gitu. Atau disarikan aja lah, intinya apa sih, itu kan ada satu paragraf itu gitu. Nah, tapi ya yang jelas nih rasionalnya masih PR nih kayaknya nih. Di sebelah sini soalnya ini masih full literatur nih. Ini kayaknya bisa masuk ke rumusan masalah, bahwa ini ada fakta ini, fakta ini, fakta ini, kok masih rendah gitu. Nah, ini masih ke atas. Kalau di rasional ya udah bukan poin sih, udah disarikan gitu. Dan ini turun lagi, ini Om Toto kayaknya yang lebih ngerti kualitatif research method. Iya, betul, saya memang kualitatif. Ya betul. Kebetulan memang saya kualitatif. Comprises non-probability sampling technique. Aku nggak, non-probability sampling technique itu mungkin metode analisisnya ya. Ini data collection-nya, dokumen review, interview, fokus publikasi. Oke. Bisa sih, walaupun kayak lebih bisa diperdalam, misalnya masing-masing dokumen review itu misalnya primary atau secondary, maksudnya benar-benar kita meminta dokumen yang ada di instansi tertentu gitu ya, atau dokumen-dokumen umum atau publik yang bisa diakses secara umum lah gitu di internet misalnya, itu kan secondary gitu ya. Interview, jelasin aja lebih detail interviewnya sama siapa aja, FGD sama siapa aja, mungkin bisa beda ini gitu kan. Kayaknya nggak mungkin interview dan FGD partisipannya sama, pasti beda gitu kan. Kalau bisa FGD ngapain interview gitu kan, atau interview ngapain FGD lagi misalnya. Kecuali kita mau ini kan tadi kalau aku lihat di atas ini pertanyaannya, to what extent, what are the factors, what are global citizen competency. Jadi kayak lebih masih mau mencari faktor-faktor yang menentukan itu semua gitu ya, mencari gitu ya, bukan mendesain sesuatu, bukan untuk mencari alasan apa-apa gitu yang mendasari orang secara pribadi atau behavior-nya gitu kan, itu bukan. Jadi memang lebih bagus interview dan FGD, interview kalau menurutku. Tapi kalau FGD kayaknya nggak cocok gitu. Aku nggak tahu sih, tergantung nanti risetnya apa. Tapi FGD. Tapi kalau bisa di masing-masing data collection ini dijelaskan ini kira-kira siapa yang partisipannya itu lebih bagus bagi SWV atau universitas, itu lebih clear mau ngapainnya gitu ya. Konsultatif meeting aku masih belum familiar dengan itu. Terus ini udah dijelasin ya dokumennya apa aja, berarti ini secondary. Oh ya udah ada ya, aktivis teacher udah. Oh ini ngetes ya, ngetes FGD-nya ngetes ya, ngetes youth activist to get insight about knowledge. Lumayan sih, lumayan oke. Tapi nanti kalau bisa agak didetailkan kira-kira misalnya partisipan ini
metode pengoleksi data ini buat menjawab pertanyaan yang mana kalau bisa lebih bagus lagi. Pokoknya semakin detail, semakin bernilai tambah lah risetnya kalau saya seperti itu. Data reduction, I won't go that far because karena kita nggak akan tahu hasilnya kita seperti apa. Nggak ada kuesioner kan ya. Jadi kalau nggak ada kuesioner, biasanya untuk data validity dan lain-lainnya nggak terlalu besar lah ya kayaknya. Data display and conclusion, nah ini pakai metode nanti data analisis kan ya. Data analisis seperti apa, aku juga nggak paham semua data analisis itu apa aja metodenya, tapi kalau kualitatif biasanya nanti ada variabel-variabel yang harus, bukan yang harus ya, yang bisa dipakai. Misalnya kalau kita mau pakai grounded theory dan lain-lain, tapi ya kembali kita nggak harus mendalami hal itu sekarang. Nggak apa-apa, udah bagus kalau bisa menyebutkan, tapi pastikan Anda memahami benar apa yang Anda tuliskan di sini, karena nanti kalau di challenge sama supervisor, ini kayak gini gimana caranya, kalau misalnya kita asal mencoba kayak biar kelihatan wah aku masukin cara metode kayak gini, tapi sebenarnya kita belum pernah atau belum mengerti caranya, khawatirnya jadi bumerang gitu ya. Triangulation aku kurang paham, jujur aku kurang paham. Paling itu Mbak kalau soal metodologi. Jadi kalau metodologi nggak usah khawatir sih teman-teman, yang penting teman-teman sudah, yang penting sebutkan ya kualitatif, kuantitatif atau mixed method, pencarian data seperti apa, kepada siapa targetnya, target partisipannya harus tahu kira-kira siapa yang mau dicapai, berapa orang, siapa aja, mau itu buat pertanyaan mana kalau bisa lebih detail. Kalau misalnya masalah tadi ada, soalnya lebih detail, kalau misalnya mau dalam metodologi nanti lebih detail lagi, ada paradigmnya apa, ada prinsip ininya apa gitu-gitu, itu lebih dalam lagi, agak mumet, nggak harus ada di proposal untuk level di tahap ini, nggak perlu. Itu paling Mbak, lanjut ke signifikan Mbak Christine. Oke, jadi gitu ya. Nanti data collection ini yang masih missing ini detailnya. Jadi kalau misalnya sebutin apa sih ini youth activist ini, youth activist dari mana, mungkin bisa cari tahu. Kayak kemarin ada event Y20, terus dari apa guru NGO, practitioner NGO-nya siapa, at least apa ya, show them that you did your research gitu. Stakeholdermu ini siapa? Kayak gitu, ini poin-poin banget. Tambahin dikit Mbak Christine, kalau saya dulu kemarin wawancara sama supervisor ditanyain juga, misalnya kan saya dulu sama UMKM gitu ya, targetnya ditanyain, Anda udah punya kontaknya yang belum, UMKM mana yang mau dituju, gitu. Langsung tanya kayak gitu, karena emang supervisor tuh pengen tahu bahwa ini doable apa enggak gitu, orang ini udah bisa nggak ngambil datanya gitu kan. Saya udah jelasin lah gimana prosesnya untuk ini. Saya nggak megang detail, nggak megang kontaknya satu-satu, tapi saya punya kontak asosiasi misalnya kayak gitu. Itu harus siap juga. Itu mungkin nggak dituliskan di proposal, tapi harus siap kayak gitu. Tanya tadi ya, youth activist, tanya youth activist apa gitu kan, teacher dari mana. Nah, itu harus siap. Ini juga apa, related experts in this area, expert in detailnya expert tentang apa nih, mungkin bisa dijelasin lebih detail. Oke, kita di metode signifikansi. Ini literatur yang sama dengan yang dari quote atas nanti ya. Harus dijelaskan bahwa this research will be useful for government, schools, NGO-oriented work in designing a non-formal education that focus on development agenda. Ini tujuan riset masih mengulang yang di atas tadi, designing a non-formal education focusing on development agendas ya. Cuma kalau untuk dalam ranah signifikansi ini, while for researcher, this research will enrich researching skills and understand the problem of education in development. Ini untuk sekolah nggak perlu, bisa aja kerja di NGO. Kalau misalnya mau researching skill dan understanding framework of education, bisa coba dulu kerja di NGO, baru tahu nanti di lapangan seperti apa, baru sekolah lanjut gitu. Kalau misalnya cuma mau enriching researching skills. Oke, jadi signifikansi highlightnya sebenarnya di yang ini, this research will be useful for government,
designing. Nah, dari designing non-formal education ini, terus apa manfaatnya? Apa manfaat yang lebih lanjut? Targetnya itu apa? Kontribusinya apa? Kalau fokus on development agenda, development ini akan impactnya ke masyarakat itu seperti apa? Kira-kira itu sih yang menurutku perlu ada di signifikansi ini. Menjawab permasalahan apa? Permasalahan tadi mungkin bisa pakai contoh SDG. SDG ini kalau diterjemahkan di RPJMD Indonesia juga pasti ada dasar-dasarnya. Data-datanya apa. Kemudian rencana pembangunan bisa coba cek. Aku nggak tahu yang untuk bidang ini, tapi mungkin di Bappenas ada. Dan dari Bappenas itu bisa coba merujuk ke referensi-referensi lain, turunan-turunan atau aturan-aturan dari kementerian yang relevan. Dari situ kita bisa cek dulu isu ini urgensinya apa sih untuk Indonesia. Ini kalau kita dalam ranah aplikasi LPDP ya, karena kontribusi untuk kontribusi ini. Tapi saya pikir juga kalau untuk proposal secara umum, proposal ke university gitu, itu juga akan perlu juga cari tahu apa-apa aja yang isu apa aja, dan apakah isu ini memang punya impact yang cukup besar untuk dianggap sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Gitu. Om Toto gimana soal signifikansi? Mungkin tambahin aja, kalau beberapa paper yang proposal yang saya baca, biasanya signifikansinya tuh kayak tidak banyak orang yang telah meriset hal ini kayak gitu, atau sangat-sangat sedikit, atau bukan nggak ada sama sekali orang yang pernah meriset hal ini. Dan ini ya tadi benar, sisanya sama kayak Mbak Christine bilang, bahwa riset dalam ini akan memperkaya misalnya teori tentang ini, dan akan bisa manfaatnya langsung kepada target. Maksudnya kita nggak akan tahu ya, misalnya nanti ini kalau yang disebutkan tadi useful for ini itu lebih kepada nanti di bagian keduanya. Biasanya sih ya, kalau saya tuh signifikan itu ada dua. Pertama, lebih ke kontribusi ke teorinya, bahwa ini akan memperkaya teori tentang ini karena memang riset tentang ini sangat sedikit dan lain sebagainya. Yang keduanya baru siapa yang akan dibenefitkan oleh adanya riset ini ya. Tadi disebutkan tuh akan berguna untuk ini dalam hal ngapain gitu ya, memperbaiki kurikulum mereka ke masyarakat secara umum, dalam arti misalnya memperbaiki mempercepat lebih efisien dalam belajar dan sebagainya. Itu sebutkan di kedua gitu. Yang pertama biasanya karena ini kita proposal riset itu lebih kepada buat ya PhD lah misalnya ya, benar-benar buat riset, utamakan kontribusi ke teori dulu gitu kalau saranku. Jadi memperkaya teori apa, dan riset seperti ini memang masih kurang gitu ya. Biasanya sih standar seperti itu sih, tapi kalau misalnya mau lebih personal boleh aja, monggo. Yang belum kalau nggak salah ini biasanya schedule sama budget nggak perlu ya. Schedule aja sih kayaknya belum ada ya. Timeline studi. Timeline-nya. Ya, kapan mau ambil data lama, analisis data lama. Gitu. Kalau nggak salah ada juga tuh di LPDP tuh di formatnya. Ada aku ngapain. Justru itu sangat penting kalau buat LPDP, karena kan LPDP meyakinkan jangan sampai ini molor ngaret gitu ya, penelitiannya sampai nambah waktu. Nah itu sangat dijaga. Ya. Perlu cari tahu di kampusnya masing-masing tiap semester itu ngapain. Kayak contohnya tadi Om Toto tahun pertama masih belum kandidasi ya, malahannya masih PhD student, masih ada coursework, masih ada kelas metodologi, habis itu baru defense proposal, baru PhD kandidat. Betul. Kalau di saya nggak ada kelas lagi. Saya masuk jalur riset, jadi full udah dari semester 1 itu udah masuk literatur review, tapi itu pun juga masih belum proposal. Kayak tadi dijelasin Om Toto kemarin, yang saya ajuin untuk seleksi masuk universitas itu pra-proposal. Nah, nanti semester 1 kemarin udah lewat literatur review, dan semester 2 ke depan ini bakalan dijadiin proposal beneran yang mau di defense.
proposal defense, habis itu baru riset benerannya gitu. Proposalnya Itu biasanya yang berapa belum kata, saya tahu Mbak? dari kita. Kenapa? Riset proposalnya berapa kata, Mbak, untuk yang di defend itu biasanya? Kayaknya sih nggak ada pakemnya berapa sih, tapi rata-rata di bawah 10.000. Iya, oke. Sama sih Di bawah 10.000 kata. kalau di Birmingham pun sekitar 8.000 kata. Kira-kiranya segitu. Ini juga kemarin punya saya pra proposal sama topik yang akhirnya setelah mendapatkan pencerahan setelah 1 semester ini jauh banget. Nggak apa-apa, itu happens. Nggak apa-apa. Memang gitulah. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya Mbak, review sama Om Toto untuk review proposal research-nya. Ini karena memang udah 8:30, aku mau langsung aja ke 3 pertanyaan aja ya untuk malam ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya ke Mbak Christine atau ke Om Toto. Setelahnya mungkin kalau misalnya memang akan ada pertanyaan lebih, mungkin bisa DM di Instagramnya weekendtalk.id ya. Oke, kira-kira dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, monggo Mbak Dian Noviani disebutkan dulu siapa dan mau pertanyaannya mau menuju ke siapa gitu. Monggo. Oke, nggak bisa on cam dulu lagi di luar Nggak juga. apa-apa kok. Secara ini- singkat aja ya Mbak, monggo. Oh iya, oke. Saya mau apply untuk S3 di Ilmu Humaniora UGM. Oke, gini Mbak, kan ketika kita menyalin proposal ke form LPDP itu ada yang namanya itu timeline gitu ya. Nah, itu maksudnya kita copy tabelnya apa gimana ya? Soalnya ketika dicoba itu kadang bisa, kadang enggak gitu. Kedengeran nggak, Mbak? Oke, siap. Jadi untuk pertanyaannya mengenai timeline ya Mbak. Jadi kalau misalnya untuk timeline itu bagaimana penulisannya? Apakah ngopi table dari format LPDP-nya, begitu ya? Kemudian yang kedua, apakah perlu kita nanti itu memasukkan atau menginput gambar di bagian proposal di form LPDP? Oke, untuk menginput gambar di dalam formatnya LPDP ya, di bagian research proposalnya. Bisa atau tidak, perlu atau tidak gitu ya? Ya, Oke, pertanyaannya ini untuk kedua speaker kita ya Mbak ya? ya. Terima Oke. kasih Mbak sebelumnya. Terima kasih Mbak Dian Noviani. Oke, kemudian aku kumpulin dulu pertanyaannya. Kemudian dari Mas Ramdhani, monggo Mas Ramdhani. Oke, salam kenal kepada Mas Toto dan Mbak Christine, dan terima kasih sudah kepada Kak Selin. Mau tanya Mas, nama saya Dani, saya mau daftar S3 Manajemen. Sebetulnya waktu di interview itu yang dilihat adalah kerangka berpikirnya kita atau emang penelitian sesuai dengan background kita. Karena yang kemarin saya interview di BINUS buat dapetin LOE, mereka menyalahkan adalah kerangka background-nya tidak sesuai dengan riset yang harusnya kamu lakukan di jurusan manajemen ini, dia bilang kayak gitu. Oke, baik Mas Ramdhani. Jadi pertanyaannya, ini sebenarnya kalau dalam wawancara LPDP nanti yang akan ditanya adalah research-nya atau kerangka berpikirnya gitu ya Mas ya? Iya, kayak gitu. Oke, sip. Pertanyaannya untuk kedua speaker ya. Iya. Baik, kemudian yang terakhir Mbak Maria Gracia, silakan Mbak. Baik, makasih Mbak Lintang. Salam kenal Mbak Christine, Mas Toto. Saya pernah ikut 1 kali sih mock dari Mas Toto, mock interview. Nah, ini mau bertanya, tadi kan Mas Toto sempat menyinggung soal novelty ya. Jadi kalau misalnya untuk proposal LPDP kalau bisa jangan terlalu baru lah gitu. Aku ngerti sih maksudnya jangan terlalu baru seperti apa, tapi maksudnya apakah kita akan diusahakan dibuat lebih general sehingga interviewer juga dapat mencerna lebih cepat proposal yang sudah kita tulis, karena saya yakin mereka mempunyai waktu yang sangat sempit, tetapi kita butuh informasi yang tulisan yang tidak terlalu mendalam gitulah, tanpa terlalu melenceng jauh dari topik sebenarnya gitu.
Itu pertanyaan sih buat Mbak Christine sama Mas Toto. Terima kasih. Oke, Mbak Maria Gracia ya. Jadi pertanyaannya itu apakah novelty-nya dan research-nya itu dibuat secara general supaya karena biar cepat dibaca sama interviewernya dari LPDP ya, pihak dari LPDP-nya atau bagaimana? Gitu ya, Mbak? Ya nggak sih? Iya benar-benar Mbak Lintang, Oke, benar. oke, kepada Mbak Christine sama Mas Toto, monggo untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dian dulu ya. Kalau saya kemarin saya masukin gambar aja sih untuk yang proposal penelitian, tapi memang karena saya word count-nya tidak sampai ini banget, tidak sampai mentok. Halo, kedengaran nggak saya? Ya, dengar, Oke. Dengar, Mas. Oke, jadi kayak karena saya itu kan ada maksimal berapa gitu ya, 1.800 apa 1.500 saya lupa gitu. Saya masih jauh dari word count sebenarnya. Jadi saya tetap masukin gambar sih. Tapi nggak tahu kalau ada yang bisa bikin table di ini di formnya FPDP. Saya kurang tahu deh, bisa nggak ya? Jadi tabelnya di page dulu gitu ya? Iya, tapi saya nggak tahu nanti itu sebenarnya kelihatan apa enggak, itu saya kurang tahu juga nanti hasilnya ya. Cuman ya itulah. Tapi kalau saya kemarin saya masukin gambar aja akhirnya. Oh, oke. Oke, Mbak Christine mau nambahin untuk timeline-nya? Aku kemarin timeline nggak tahu gaptek, nggak tahu males, tapi mau nyobain bikin tampil nggak bisa, terus mau sequence gambar, formatnya jadi berantakan, akhirnya males banget bikinnya. Akhirnya cuma tulis semester 1 apa-apa, semester 2 apa-apa, semester 3 apa-apa. Udah gitu doang. Oh, jadi kayak dibikin paragraf itu aja ya, Mbak? Enggak, list. Oh, list ya, oke. Bullet point. Iya, Aja ya. Bullet point. Iya, ada bikin bullet point, saking malesnya. Kayaknya lebih baik pakai gambar. Pakai chart biasa itu loh. Nanti coba dicat gambar dulu deh. Coba. Iya, coba yang itu aja lebih rapi. Aja Mbak, Mas. Oke, siap Mbak Dian udah menjawab pertanyaannya ya. Iya ya. Terima kasih. Kemudian pertanyaannya Mas Ramdhani, Mbak Christine dan Mas Toto pada saat wawancara. Ini tadi pertanyaannya terkait, diulangnya sedikit Mas, tadi Mas Ramdhani saya masih agak kurang paham ininya. Jadi yang mereka nilai itu adalah riset dari background kita atau riset dari pemikiran kita. Karena kemarin udah coba interview di BINUS, yang dipertanyakan adalah riset Anda tidak sesuai dengan background Anda. Dia bilang gitu. Padahal riset yang saya lakukan adalah hasil inovasi. Walaupun memang tidak 20% doang yang menyangkut dengan background saya. 80%-nya background IT gitu. Ini jadi sebenarnya permasalahannya adalah ketidakpercayaan pewawancara apakah Mas bisa melakukan riset ini gitu kan ya? Betul, Karena ya. Jadi karena kan ini masih rencana studi ya, bisa jadi apa yang kita tulis di tahun 2022 ketika kita mau tesis, malah ganti judul atau emang betul-betul hilangkan judul ketika kita wawancara. Artinya apa yang dinilai kan daya pikirnya atau kadar pikirnya kan. Oh ini anak bisa nggak sih dikasih tantangan kayak gini? Itu mau kembali ke prinsip yang kalau mau saya tadi visibility, maksudnya dalam arti apakah benar-benar riset ini bisa dilakukan gitu ya. Ya itu memang kita dalam diwawancara gitu sama pihak universitas atau supervisor harus bisa meyakinkan mereka gitu. Saya juga ditanya karena saya basicnya malah MBA yang notabene tidak membuat riset atau tesis atau seperti biasanya gitu ya, seperti MSc biasa gitu ya. Jadi cuma ada mini tesis yang 10.000 kata gitu kan. Kalau ditanya, kamu pernah melakukan melakukan riset sebelumnya apa enggak gitu. Saya jujur bilang enggak. Saya karena waktu MBA saya cuma mini riset saya bilangnya gitu. Saya jujur ngomong kayak gitu. Tapi saya ya jelaskan aja apa adanya. Memang ya gimana ya, namanya kita itu teknik masuknya udah teknik wawancara sih ya. Teknik wawancara gimana cara kita meyakinkan orang wawancara bahwa kita bisa melakukan hal itu gitu. Jadi sebenarnya bukan ke riset proposal Mas ya, dan kayaknya nggak ada yang bisa Mas
lakukan, kecuali kalau misalnya Mas mau benar-benar banting setir ngubah riset proposalnya menjadi yang benar-benar sesuai background Mas. Saya sih jelas juga enggak gitu. Ya udah, mungkin nggak cocok aja, cari yang lain aja kalau misalnya saya seperti itu. Iya. Mungkin Mbak Christine ada saran lain, Mbak? Sama Om Toto, jadi ada orang yang memang wawancara khususnya ya, ada pewawancara yang memang belum apa-apa udah nggak percaya duluan hanya dengan melihat record nih akademik record. Memang ada yang seperti itu. Jadi ya sekali lagi tuh masuknya ke teknik wawancara. Kalau dia emang sudah susah dibikin convince, mau nggak mau, kayak dia sudah building a wall. Dan ya udah. Kalau yang udah mentok di situ bisa coba approach yang lain kalau misalnya ada jalur aplikasi yang lain, atau ya udah cari institusi lain aja gitu. Dan mungkin bisa nanti ya kalau misalnya ada kesempatan wawancara lagi, mungkin bisa lagi dipertajam korelasi antara bahwa background yang berbeda itu mungkin nggak akan mengganggu gitu, karena aku ngerti sih kalau misalnya S3 dari S2 yang background pekerjaan atau pendidikan yang berbeda ini, dosen mungkin akan bertanya-tanya juga, bisa nggak nih bakalan setangguh apa sih, karena ini bakalan 3-4 tahun loh. Misalnya lebih baik Jangan diganti. harus dididik ulang. Lebih baik Gimana? diganti ketika sekarang apply atau tetap aja pakai itu? Menurut Mbak atau menurut Mas? Maksudnya lebih baik diganti? Lebih baik ganti judul riset atau continue aja dengan riset yang saat ini aku lakukan, yang udah aku lakukan. Oh, tergantung Kalau memang nggak sesuai dengan background sih emang. Kalau Aku masih manajemen yang itu, iya, aku manajemen tapi risetnya tentang IT. manajemen risetnya tentang IT. Gini loh, Mbak. Background-nya manajemen, risetnya tentang IT. Ya, Oke. background-nya manajemen risetnya. Lebih baik ganti Ya, judul balik di lagi. atau mumpung masih ada waktu, atau continue aja dengan riset yang udah aku lakuin. Udah punya LOA belum? Belum. Belum Awalnya punya mungkin LOA. Selasa keluar. Tapi IT-nya ini ya experience di situ ya, maksudnya track record kerja. Iya. Atau Inovasi, bentuknya inovasi. Bentuknya inovasi. Kalau menurut saya sih, kalau memang yakin sama risetnya yang itu kan udah melakukan literatur review dan macam-macam. Kalau memang masih mau riset yang itu, sekali lagi ya udah lanjut aja. Walaupun tidak sesuai dengan background saya gitu. Walaupun tidak sesuai dengan background, tapi ya tetap aja ada resikonya gitu. Iya. Jadi lebih baik ada resikonya. kalau sarannya dari Mbak. Mas ini pernah kerjaannya atau kerjanya di bagian IT atau enggak ya? Atau gimana? Enggak, saya meneliti di bagian IT saja. Ya, mungkin nih, kalau saya tanya misalnya, kenapa Mas mau meneliti IT padahal Mas nggak punya pengalaman atau background pendidikan seperti itu, gimana jawaban Mas? Karena inovasi yang lebih nyata sekarang adalah di bidang IT. Jadi segala sesuatu ilmu, karena manajemen ini kan fleksibel saya bilang. Dan semuanya berhubungan dengan digital sekarang. Makanya kalau misalkan kita ngomongin digital, itu bisa menyangkut manajemen juga, bisa menyangkut bisnisnya juga. Tapi saya juga ngebahas sisi bisnis dari IT yang saya teliti itu. Tapi dosen-dosen yang kemarin itu menyangkal bahwa emang ini ada bisnisnya, tapi cuma 20%. Ini 80%-nya IT. Ya, kalau gitu tidak bisa, kalau tidak melihat proposalnya secara langsung, saya juga tidak bisa menilai ya. Tapi yang pengen saya tahu tuh kayak ya nggak cuma proposal ya, esai juga seperti itu ya. Kita mau kuliah, kita backgroundnya apa, mau kuliahnya di mana, yang tidak nyambung itu non linear, itu juga harus cari benang merahnya. Nggak cuma proposal riset ya. Kita misalnya nih ada Om Huta tuh di chat ngambil dia dari basicnya akuntansi mau ngambil kuliah S2 di hukum gitu kan. Ya sah-sah aja karena seperti apa. Cuman kan kita bisa meyakinkan pewawancara bahwa memang kita mampu belajar hukum misalnya gitu, belajar non linear di luar kita. Caranya apa ya? Misalnya
kita mungkin pekerjaannya berhubungan dengan itu. Kalau misalnya contoh Mas, kalau misalnya memang Mas manajemennya memang berhubungan dengan IT atau misalnya proposalnya IT-nya manajemennya, ya itu tadi levelnya tadi disebutkan tadi. Kalau misalnya memang masih nyambung, masih berat bisa ke manajemen ya iya. Tapi memang susah sih Mas, nggak bisa ditentukan. Kalau saran saya sih, kalau buat bikin hal baru jelas nggak bakal cukup Mas kalau Mas ngejar LPDP sekarang gitu. Udah seminggu lagi kan? Iya. Mendingan lanjut aja sekarang, ya berdoa aja, bukan berdoa ya, maksudnya effortnya gimana cara meyakinkan pewawancara supaya percayalah bahwa Mas melakukan. Aku nggak tahu gimana ya kalau nggak ngeliat proposal juga aku nggak bisa ini. Cuma kalau bikin proposal baru kayaknya aduh susah deh Mas kayaknya. Ini kan Itu jangan. lebih baik continue dulu aja ya. Ya, nah kalaupun nanti nggak Siapin lolos ya portofolionya aja, Mas. Gimana? Siapin portofolio kalau untuk bekal wawancara. Kalau portofolio secara singkat mungkin bisa cukup membantu ya, pengalaman apa, sukses story apa yang bisa membuat pewawancara ini convince bahwa Mas ini lintas jurusan tapi sudah experience daripada yaitu tadi kalau ganti proposal saja. Oke deh. Lebih berat lagi mungkin nanti. Aku coba ngerangkum ya. Jadi tadi kan pertanyaannya Mas Ramdhani ini yang dicari sama LPDP pada saat wawancara itu apakah penelitian kita atau background kita. Jadi kayaknya dari jawabannya Mbak Christine dan Om Toto berarti dua-duanya ya. Semuanya itu dicari sama. Jadi sama backgroundnya Mas Ramdhani nantinya juga itu akan dicari juga. Jadi semuanya itu matters gitu. Gitu ya Mas Ramdhani ya, menjawab. Oke, terima kasih ya. Jawab. Oke, sama-sama Mas Ramdhani. Semoga sukses ya. Amin. Kemudian Mbak Christine dan Om Toto pertanyaannya dari Mbak Maria Gracea. Tadi pertanyaannya apa ya? Aku lupa lagi. Masalah novelty sama itu kalau nulis tuh Oh secara iya. apa gimana biar catchy. Kalau tadi sih sebenarnya bukan novelty-nya yang bermasalah sebenarnya, tapi lebih ke visibility. Maksudnya bisa dilakukan apa enggak. Bisa dilakukannya bukan cuma dalam hasil riset, tapi ke impact-nya. Misalnya yang tadi saya kasih contoh adalah dia mengintroduce sesuatu sistem yang baru gitu ya. Di Indonesia nggak ada, di negara maju udah banyak lakukan, tapi di Indonesia belum ada. Itu novelty kan, sangat novel bahkan untuk Indonesia gitu kan. Tapi mungkin dari pihak pewawancara atau dari pihak LPDP-nya mikir misalnya ya, aku cuma berspekulasi misalnya kayaknya dalam waktu dekat Indonesia belum siap untuk ini misalnya, gitu kan. Walaupun risetnya bisa dilakukan, kayaknya nanti manfaatnya belum bisa dipakai secara langsung mungkin. Itu cuma spekulasi saya. Itu yang saya cantumkan di slide saya tadi. Prioritization tanda tanya. Apakah benar seperti itu? Aku nggak tahu. Tapi yang saya perhatikan banyak yang seperti itu yang gagal. Apakah alasannya seperti itu? Saya juga kurang bisa memahami. Jadi kalau bisa lebih ke down to earth lagi aja gitu. Kalau misalnya kita punya suatu ide yang bagus banget, tapi kira-kira bisa nggak diterapkan di Indonesia gitu? Pikirnya seperti itu. Mungkin dalam waktu ya risetnya kita 4 tahun ya ke depan ya, tapi kira-kira nih si Indonesia siap nggak sih untuk kali ini misalnya. Kita pikirkan lagi kayak gitu, kalau bisa tanya ke teman-teman atau mungkin ke bos atau ke siapa orang lebih paham soal bidang kita tersebut gitu sih, saranku seperti itu sih Mbak. Oke, untuk Mbak Marianya menjawabkah? Ya, noted Mbak Lintang. Terima kasih Mas Toto. Oke. Mungkin dari Mbak Christine nggak ada. Nambahin aja tadi Om Toto, benar sih kalau novelty bisa aja ditemukan. Cuma balik-balik lagi sebenarnya direnungkan ulang. Kadang-kadang ada banyak hal baru atau inovasi yang kita pikirkan tapi berujung dengan kesimpulan iya bisa tapi buat apa, seringnya begitu terus mentok. Nah itu lagi direnungkan lagi tentang stakeholder juga, apakah bisa diterapkan, mungkin bisa explore stakeholdernya siapa, government itu siapa, cari apa kementerian atau ada lembaga riset atau ada siapa, cari lagi di website kementerian itu ada unit-unit apa aja,
siapa yang ngerjain itu secara spesifik, mereka kerjanya udah sampai mana, dari situ bisa dibayangin kok kira-kira ide kita ini visible atau enggak. Kita ini menghubungkan siapa dengan siapa dengan siapa. Itu kalau NGO, cari NGO-nya. NGO mana yang udah ngerjain ini atau udah deket ngerjain ini atau bisa di-approach untuk ngerjain ini. Atau startup, sekarang lagi musim nih startup. Mungkin udah ada atau ada movement apa atau community gitu. Jadi dieksplor aja dulu biar tahu karena ada teman saya ada yang bikin website namanya Masuk Gudang. Itu isinya startup yang survive di awal-awal tapi nggak thriving. Jadi dia nggak lama kemudian langsung mati ya karena susah menemukan ekosistem dan lingkungan pendukung kayak begitu. Nah dari situ mungkin bisa eksplor lagi. Kira-kira ini visible atau enggak sih gitu Mbak Maria. Oke, noted Mbak Christine. Makasih banyak loh. Oke, Kasih Mbak Mbak Lintang. Maria Gracia, semoga bisa menjawab. Semangat terus ya, sukses selalu. Mas Toto, cuma for the sake of my curiosity, kalau waktu 2017 sama pendaftaran 2021, beda nggak sih proposalnya? Oh beda banget. Beda Saya banget ya? dulu lebih ke tax administration lah ya. Sekarang kan lebih ke tax policy. Mungkin salah satunya, mungkin saya pikir saya waktu itu tax administration tidak terlalu seksi ya mungkin ya. Tapi kalau komentar dari pewawancaranya waktu itu contribution to teorinya saya tuh masih lemah banget, hampir nggak ada gitu ya. Saya udah jelasin ya nanti bergunanya buat ini, tapi bagi mereka masih kurang dianggap kayaknya kurang nih kontribusi ke teorinya gitu. Teorinya tidak ada teori yang benar-benar saya mau challenge gitu loh, nggak kelihatan di proposal itu gitu. Oke, thank you. Oke, jadi sekian ya dari kita dari Mbak Christine dan Om Toto sih sebetulnya dari mereka berdua. Karena jadi sudah sampai di akhir acara, saya sebagai moderator mewakili teman-teman semua sangat berterima kasih atas partisipasi teman-teman. Kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, boleh langsung DM ke Instagramnya wecantalk.id. Boleh Mbak Baby ditulis lagi untuk Instagramnya ya. Lalu teman-teman kita juga mau selalu untuk maju atau untuk improve diri kita masing-masing. Jadi kita juga mau tahu gimana feedbacknya dari sesi sharing-sharing pada malam hari ini. Karena kalau misalnya ke depannya kita mau bikin acara-acara lagi atau sesi-sesi seperti ini lagi, kita juga maunya tentu mau lebih baik lagi dari sekarang. Jadi jangan lupa juga untuk tulis feedbacknya buat acara hari ini. Oke, nah itu dia Mbak Baby udah tulis Instagram kita di wecantalk.id, terus kayaknya tadi YouTube-nya masih dalam proses ya Mbak Baby ya. Jadi kalau mau dengerin lagi sesi malam hari ini tadi ujangan-ujangannya Mbak Christine sama Om Toto boleh nanti ditonton aja langsung di YouTube-nya kita gitu ya. Oke, itu aja. Aku mohon maaf sebagai representatif, aku mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah tindakan yang tanpa sengaja ataupun sengaja juga. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Nanti akan kita kabarin lewat Instagram. Gitu aja ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lintang. Terima kasih Mas Toto dan Mbak Terima kasih Mbak Christine. Christine. Terima Terima kasih semuanya ya.